Saudara-saudara, saudara harus berhadapkan masalah yang besar dengan Allah yang besar. Saudara harus menghadapi persoalan yang besar dengan iman yang besar. Sebab persoalan besar dihadapi dengan Anda yang kecil, otomatis Anda kalah. Tetapi persoalan yang besar harus dihadapi dengan dua cara, yaitu iman yang besar dan bersandar kepada Allah yang besar. Maka persoalan yang besar menjadi kecil karena Allah yang besar akan bekerja dengan iman yang kita miliki. Sekali lagi, Shalom Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu STH, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya ingin kembali membaca satu teks atau satu cerita yang sudah sangat terkenal di kalangan orang Kristen, yaitu cerita mengenai Daud melawan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 50 adalah teks kita. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 50 dengan tema menang atas persoalan. Saudara-saudara, 1 Samuel 1 atau 17 ayat 1 sampai 50 dengan tema menang atas persoalan. Saya baca, tidak akan baca semua karena kita tidak punya waktu Ibu Bapak. Saya hanya membaca ayat 1 sampai ayat 6, lalu yang lain saya akan coba jelaskan. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 50, saya baca hanya sampai ayat 6. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efas Damim. Saul dan orang-orang Israel berkemah di lembah Terbantin. Saudara-saudaraku, berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu atau ini 5.000 sikal tembaga. Ayat 6. Dia memakai penutup kaki dan tembaga. Dan di baunya ia memanggul lembing tombak. Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, malam ini saya beri tema menang atas persoalan. Menang atas persoalan. Itulah yang saya pilih sebagai tema kita malam hari ini. Rahasia menang atas persoalan yang dimiliki Daud sederhana. Saudara-saudara, ini dapat kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, masalah yang dihadapi Daud adalah masalah besar. Kenapa masalah saya sebut masalah besar? Karena Goliat itu adalah seorang raksasa. Saudara-saudara, Goliat adalah seorang yang tinggi besar. Dibanding dengan Daud, Goliat tidak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sering suka dengan cerita ini. Kalau saya terjemahkan dalam hidup kita, kadang-kadang hidup kita bagaikan Daud dan Goliat. Antara kita dan persoalan, lebih besar persoalan daripada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau khusus mengkhotbahkan tema menang atas persoalan. Mari kita temukan bagaimana supaya kita bisa menang atas persoalan. Banyak kali orang Kristen kalah atas persoalan. Banyak kali orang Kristen itu tidak bisa menang atas persoalan. Banyak kali orang Kristen tidak dapat mengalahkan persoalan dengan mudah atau lebih gampang mundur dan menyerah. Mari kita belajar dari catatan ini. Siapa Daud? Daud hanya orang muda yang tidak punya pengalaman. Tetapi Daud memiliki 4 karakter yang luar biasa.
Saudara-saudara, orang yang bisa menang atas persoalan tidak menunggu harus jadi orang hebat. Saudara lihat ini, saya jelaskan lagi. Untuk bisa menang atas persoalan tidak harus membutuhkan orang hebat. Dengar baik-baik. Tidak harus membutuhkan orang hebat, tetapi membutuhkan Allah yang hebat. Sekali lagi, untuk bisa menang atas persoalan, kita tidak butuh orang hebat, tapi kita butuh Allah yang hebat. Sekali lagi, untuk menang atas persoalan, kita hanya butuh Allah yang hebat dan bukan kita yang hebat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bagi 4 karakter yang dimiliki oleh Daud. Dan harusnya ini ada dalam hidup kita kalau kita mau menang atas persoalan. Nah, saudara-saudaraku yang pertama, rahasia pertama kita menang atas persoalan adalah 1, tidak boleh tawar hati. Di dalam ayat yang ke-32 dari 1 Samuel 17 dikatakan begini. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati, karena dia, Goliat itu, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Pada waktu orang Israel kecut hati, tawar hati, takut, tidak berani, Daud justru muncul sebagai orang yang berani. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang akan menang atas masalah adalah orang yang pertama, orang yang berani. Orang yang berani dalam hal apa? Orang yang berani menghadapi persoalan. Saudara-saudara, orang yang menang adalah orang yang berani tentunya. Orang yang berani menghadapi persoalan. Orang yang berani menghadapi tantangan. Orang yang berani menghadapi cobaan. Orang yang berani menghadapi resiko-resiko. Saudara-saudara, kalau kita lihat, resiko untuk Daud kalah sebenarnya besar sekali. Tapi Daud punya keberanian atas rasa takutnya. Setiap orang punya rasa takut. Tetapi rasa takut itu harus dikalahkan dengan keberanian. Saudara-saudara, ada banyak orang takut menghadapi hidup. Takut menghadapi persoalan. Takut menghadapi resiko. Orang mau usaha tapi takut gagal sudah dahulu. Mau menikah tapi takut omong dengan perempuan. Mau nikah tapi takut menikah kasih makan apa. Saudara lihat, orang tidak bisa menang atas persoalan karena sudah lebih dahulu kecut dan takut. Sering saya bilang, takut itu identik langsung dengan kegagalan. Sekali lagi, takut itu identik dengan kegagalan. Berani itu masih ada 2. Bisa dia gagal, bisa dia menang. Tapi takut otomatis sudah kalah. Nah, karena itu saudara-saudara, rahasia Daud berkata jangan takut, harus berani. Hidup ini harus berani menghadapinya. Saudara-saudara, kita tidak bisa menghadapi hidup persoalan besar dengan takut. Saudara-saudaraku, hanya keberanian yang membuat kita dapat mengatasi masalah. Saya kasih contoh saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagi seorang petinju yang latar belakang hidupnya miskin, saudara tahu apa yang menggerakkan dia? Untuk dia bisa menghadapi algojo para petinju besar. Ya, saya percaya pertama digerakkan oleh keberanian. Keberanian digerakkan oleh apa? Visi daripada hidup. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan para petinju hidup susah mungkin. Supaya apa? Mereka pikir begini, lebih baik saya tinju, walaupun saya bonyok, tetapi minimal kalau saya kalah pun saya dibayar. Saudara-saudara lihat. Saudara lihat, orang berani itu harus digerakkan oleh motivasi. Kalau hanya ketakutan, kita tidak bisa hadapi. Nah, sekali lagi, kehidupan kita harus berani ambil risiko, saudara-saudara. Setiap hidup ada risiko. Saudara tahu, bangun tidur saja ada risiko. Saudara bangun tidur saja ada risiko. Anda percaya tidak? Saudara bangun dari tempat tidur, itu risiko. Kenapa? Ada orang yang tiba-tiba bangun karena kaget, terlambat ke kantor, karena sudah telat, dia lompat. Saudara tahu resiko apa? Kaki keseleo. Hal itu gampang. Semua orang punya resiko. Tapi mereka yang menang atas persoalan adalah mereka yang berani ambil resiko, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati, ada orang tidak berani menikah. Kenapa? Karena dia berpikir begini, menikah itu punya tanggung jawab banyak. Oh, kasih makan orang punya anak, kasih makan anak-anaknya nanti, lalu dia sendirinya bagaimana. Tapi setiap orang yang menikah harus berani ambil risiko. Orang yang bisa bawa mobil, saudara-saudara dengar baik-baik. Orang yang bisa bawa mobil, kita belajar orang bisa bawa mobil dan bisa bawa sepeda motor. Setiap orang yang hari ini lincah bawa sepeda motor, mengendarai sepeda motor dan mobil, adalah orang yang dulu penakut. Tetapi mereka mengalahkan ketakutan itu. Dan hari ini,
Keberanian itu telah menghasilkan mereka, yaitu mereka menjadi supir yang baik. Mereka telah menolong mereka untuk bisa kemana-mana. Demikian hidup kita. Ketakutan memang ada. Tetapi Anda harus ambil risiko. Bahwa keberanian bukan tanpa ketakutan. Dengar baik-baik. Keberanian bukan tanpa ketakutan. Tapi keberanian itu berdiri di atas ketakutan. Saudara-saudara, keberanian harus berdiri di atas ketakutan. Maksudnya, orang yang berani bukan tidak ada ketakutan. Tapi dia berani untuk ambil risiko. Saudara-saudara, ingat, orang untuk sebelum menjadi perenang, dia harus, orang bilang minum air, kelelep dulu. Baru bisa menjadi perenang yang handal. Dia harus berani masuk air. Saudara-saudara, dari itulah kita bisa melihat Tuhan tolong. Saudara masih ingat Petrus. Bagaimana dia bisa jalan di atas badai. Waktu Tuhan berkata, mari Petrus, berjalanlah di atas air. Petrus berjalan. Tapi Alkitab bilang ketika dia rasa tiupan angin, saudara, tenggelamlah dia. Apa artinya? Hidup penuh resiko. Hidup penuh persoalan. Hidup penuh tantangan. Apapun harus kita berani hadapi. Kenapa? Karena kita manusia. Kalau binatang berani menghadapi manusia. Kalau binatang yang tidak ada akal sehat. Tidak ada akal yang pintar. Berani menghadapi hidup, saudara-saudara. Pernahkah saudara tanya kepada singa yang tidak bekerja di bank? Saudara-saudara, kenapa dia disebut raja hutan? Karena dia berani. Persoalannya adalah kenapa dia berani? Saudara-saudara, apakah karena dia punya rekening di bank? Apakah singa punya makanan yang lengkap di kulkas? Tidak ada. Tapi dia memiliki modal keberanian. Padahal dia harus berhadapan dengan gajah, dia harus berhadapan dengan buaya, dia harus berhadapan dengan ular. Tapi keberanian membuat dia sukses di tengah hutan. Harusnya manusia berani menghadapi persoalan, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi risiko. Yang kedua, ibu bapak sekalian, saudara-saudara, menang atas persoalan. Bagaimana supaya kita bisa menang atas persoalan? Dengar baik-baik. Kadang-kadang kita tidak berani menghadapi persoalan karena apa? Karena kita selalu melihat akan risiko yang ada di depan tadi saya bilang. Tapi rahasia kedua dari Daud dia menang atas persoalan karena dia selalu melihat kepada pengalaman masa lalu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Daud selalu melihat pada pengalaman masa lalunya. Masa lalu yang telah terjadi. Dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita bisa menang atas persoalan kalau kita selalu ingat pengalaman kita bersama Tuhan di masa yang lalu. 1 Samuel 17 ayat 36 ayat 37 berkata begini. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku di masa yang lalu dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau boleh saya bikin poin yang kedua, saudara-saudara, ingatlah akan pengalaman saudara atas pertolongan Tuhan. Dengar baik-baik. Poin kedua, ingatlah akan pengalaman pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi rahasia kita menang adalah ingatlah. Yang kedua adalah ingatlah pengalaman Tuhan tolong atas persoalan kita. Saudara Daud ingat, Daud dia bilang begini, waktu saya berhadapan dengan singa, si raja hutan yang tidak pernah takut itu, saya disertai Tuhan. Tuhan melepaskan aku dari cakar singa. Dan itu sebabnya dia bilang, kalau saya punya pengalaman singa, Tuhan melepaskan dari cakar singa, maka saya percaya, Goliat, engkau juga begitu. Tuhan akan melepaskan aku dari engkau. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang saya lucu. Kita sudah punya banyak pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Pada waktu kita tidak ada makan, tiba-tiba ada orang antar kita berkat. Pada waktu kita bingung tidak ada pekerjaan, tiba-tiba orang antar pekerjaan. Saya mendengar seorang pegawai menceritakan kepada saya. Dia mengatakan, Pak Pendeta, kira-kira dulu, sekarang dia sudah bekerja hampir 20 tahun ya. Dia berkata begini, 20 tahun yang lalu dia hanyalah lulusan seorang SMA atau SMEA ya. Dan ketika itu dia bingung. Tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Orang sudah lamar kemana-mana, tapi tidak diterima.
Lalu satu waktu ketika dia lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba muncul seorang bapak dan berkata, nah isi surat ini karena saya mau kamu jadi pegawai. Sudah 20 tahun yang lalu. Lalu orang ini isi lamarannya karena dicari 3 orang. Dan dia salah satunya. Saudara-saudara, akhirnya dia bekerja dan hari ini dia sudah menjadi pegawai yang ya punya sedikit jabatan lah. Tapi maksud saya begini, saudara-saudara. Kita harus ingat bahwa persoalan yang kita hadapi hari ini, sebesar apapun persoalan ini, saudara harus ingat bahwa kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa loloskan kita sampai hidup sampai hari ini, berarti Tuhan yang sama, yang telah kita alami pertolongannya di masa lalu, harus yakin bahwa di masa depan Allah yang sama, yang selalu dan akan menolong saudara. Orang Israel tidak suka belajar dari pengalaman. Mereka sudah lihat orang Mesir dikalahkan atau mujizat-mujizat dikerjakan di Mesir. Tapi heran, di tengah jalan di padang gurun mereka masih meragukan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan sudah bikin pengalaman bagaimana tongkat Musa berubah jadi ular. Orang Mesir pun sama jadi ular, tapi kemenangan terjadi pada Musa, yaitu tongkat Musa yang berubah jadi ular menelan ular daripada orang Mesir. Saudara-saudara, banyak pengalaman yang Tuhan telah buat. Tapi sayang di tengah jalan mereka ragu akan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah buat sebuah pengalaman dalam kehidupan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Saudara masih ingat waktu kita susah dulu? Lalu ketika kita berlutut dan berdoa, Tuhan tolong kita. Ingat juga waktu itu kita merasa tidak mungkin persoalan ini, saya bisa keluar dari persoalan ini. Tapi akhirnya saudara keluar juga. Apa maksud saya? Orang yang menang atas persoalan bukan hanya orang yang punya pengalaman hidup secara pribadi, tapi mereka yang punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Coba ingat baik-baik pengalamanmu waktu engkau tidak punya uang dulu. Coba saudara ingat waktu saudara anakmu mau dilahirkan atau istri mau melahirkan, saudara engkau tidak punya uang. Saya pernah dengar satu keluarga yang menghadapi istrinya yang mau melahirkan dan mereka tidak punya uang. Tiba-tiba Tuhan buat pertolongan. Saya tidak bilang bahwa Anda tidak usah kerja, hanya berdoa. Tapi bang saya adalah, ingat, kita punya pengalaman di masa lalu. Yakinlah bahwa persoalan yang sama, mungkin juga berbeda, tapi kita masih punya Allah yang sama. Dengar baik-baik. Mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta, dulu persoalan yang saya hadapi memang kecil, agak sedang lah. Sekarang ini terlalu besar. Saya mau bilang, persoalan memang beda, tapi pengalaman kita tetap sama, yaitu kita masih punya Allah yang sama. Sekali lagi, persoalan kita mungkin beda, kualitas dan kuantitasnya. Kalau dulu kecil, sekarang besar. Tapi ingat, kita masih punya hak. Kita masih punya kesempatan untuk mengalami pengalaman yang sama dengan Allah yang sama. Sekali lagi, saudara-saudara, kita punya masalah yang berbeda di sisi kuantitas dan kualitas, banyak dan besarnya persoalan. Tapi kita punya kesempatan yang sama untuk mengalami pertolongan dari Allah yang sama. Kalau Allah yang sama bisa tolong Musa, Tuhan bisa tolong saudara. Kalau Allah yang sama bisa tolong Petrus dan para murid yang lain, Allah yang sama bisa tolong saudara. Kalau Allah yang bisa tolong orang-orang, para tokoh-tokoh Kristen yang dahulu, para orang tua kita dahulu, maka Allah yang sama akan menolong kita. Karena kita punya pengalaman. Minimal ada orang-orang yang punya pengalaman di dalam Alkitab yang kita bisa jadikan sebagai sandaran atau pengalaman di mana kita mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Dan yang ketiga, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, cara menang atas persoalan adalah tetap, satu kata yang sering saya gunakan, bersandar dan bergantung penuh pada Allah. Saudara-saudara lihat, dari sisi kemampuan Daud dibandingkan sisi kemampuan Goliat, Daud tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Daud harus bergantung penuh pada Tuhan. Mengapa dia bilang begitu? Mari kita baca ayat 45 dan ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan. Saudara-saudara, Goliat datang dengan fasilitas. Daud datang dengan nama Tuhan. Ayat 47 saya baca. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Bukan dengan pedang,
bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara-saudara, pertempuran kata Daud di tangan Tuhan. Berarti kalau pertempuran di tangan Tuhan, penentu kemenangan adalah Tuhan. Sekali lagi, pertempuran saja ada di tangan Tuhan, berarti kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, itu sebabnya ayat yang ketiga ini, atau ayat yang ke-45 dan 47 ini, Daud berkata, engkau datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang punya pertempuran. Kalau Allah yang punya pertempuran, Allah yang punya kemenangan. Apa artinya? Daud sedang bersandar penuh pada Tuhan. Kenapa Daud bersandar penuh? Karena Daud sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Anda harus sadar bahwa kenapa kadang-kadang kita tidak bisa menang atas persoalan. Karena kita terlalu percaya diri. Karena kita terlalu bergantung pada kemampuan diri. Karena kita telah bergantung kepada kemampuan orang-orang yang kita rasa mampu tolong kita. No, saudara-saudara, selama Anda tidak bergantung penuh kepada Tuhan, dengar. Masalah bukan hanya menjadi besar, tapi masalah tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh hidupmu. Kecuali engkau bergantung kepada Tuhan. Ingat, kita sedang bertempur. Bertempur dengan apa? Persoalan hidup kita. Kita sedang bertempur dengan apa? Penyakit kita. Kita sedang bertempur dengan apa? Masa depan kita. Kita sedang bertempur dengan apa? Persoalan-persoalan kita. Kita sedang bertempur dengan apa? Segala kesusahan dan pergumulan hidup kita. Nah, kembali pada Daud. Daud berkata, aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya nama Tuhan. Apa artinya nama Tuhan? Nama Tuhan berarti dia sedang berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan secara penuh. Saudara-saudara, hari ini ketika saudara merasa tidak mampu, ingat baik-baik. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, saya tak mampu. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang bergantung penuh. Masalahnya kenapa kadang-kadang Allah lipat tangan dan tidak ingin menolong saudara? Karena Allah masih melihat ada sisa-sisa harapan atas kekuatanmu. Sekali lagi, mengapa kadang-kadang Allah harus melipat tangan dan membiarkan engkau berperang sendiri? Karena Allah masih melihat ada sisa-sisa hal yang masih engkau andalkan dalam hidupmu. Entah itu uang, pangkat, kedudukan, nama besar, atau orang-orang tertentu, orang-orang hebat. Kalau itu yang masih engkau andalkan, kadang-kadang Tuhan harus lipat tangan. Sampai engkau sendiri sadar bahwa engkau tidak punya tempat pegangan kecuali Tuhan Allah. Sekali lagi, Tuhan hanya turun tangan pada saat engkau tidak lagi punya pegangan apa-apa. Dan itulah saat, pada saat seperti ini, memang kadang-kadang kita frustrasi. Tetapi dalam keadaan inilah, Tuhan kadang-kadang ini memunculkan kuasa dan kekuatannya atas mereka yang merasa tidak adalah tempat untuk bergantung. Dan yang terakhir, kita belajar menang atas persoalan. Siapa yang menang atas persoalan? Yang terakhir adalah sikap yang keempat, karakter yang keempat dari Daud, yaitu dia selalu melangkah dengan iman. Saudara-saudara, dia selalu melangkah dengan iman. Saudara-saudara, ayat 46 saya baca. Hari ini juga, saudara lihat ini, kata statement iman yang luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, bayangkan, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara-saudara, ada 3 kata yang mewakili iman daripada Daud. Satu, dia bilang, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau, padahal belum perang. Yang kedua, dia bilang, hari ini juga engkau akan jadi mayat. Sudah lihat, bayangkan anak kecil Daud melawan Goliat, tapi dia sudah bilang, hari ini Tuhan serahkan kamu. Iman yang luar biasa. Yang kedua, dia bilang, hari ini kamu jadi mayat. Dan yang ketiga, saudara, dia bilang, hari ini supaya dunia tahu bahwa Israel punya Allah. Saudara-saudara, inilah iman. Iman tidak harus melihat persoalan lalu membandingkan dirinya. Dengar baik-baik konsep saya. Iman untuk memiliki atau kemenangan atas persoalan, sekali lagi, untuk memiliki kemenangan atas persoalan, iman tidak harus atau kehidupan kita tidak boleh disandingkan dengan persoalan. Sebab kehidupan kita disandingkan dengan persoalan, maka dengar baik-baik, saudara tidak akan lihat masalah itu selesai. Tetapi pada waktu Anda menghadapi persoalan besar, engkau harus sandingkan persoalan yang besar dengan Allah yang besar. Sekali lagi, saudara-saudara,
saudara harus perhadapkan masalah yang besar dengan Allah yang besar. Saudara harus menghadapi persoalan yang besar dengan iman yang besar. Sebab persoalan besar dihadapi dengan Anda yang kecil, otomatis Anda kalah. Tetapi persoalan yang besar harus dihadapi dengan dua cara, yaitu iman yang besar dan bersandar kepada Allah yang besar. Maka persoalan yang besar menjadi kecil karena Allah yang besar akan bekerja dengan iman yang kita miliki. Sekali lagi, persoalan akan bisa kita hadapi bukan karena kita sanggup atau melihat persoalan yang besar. Karena pada waktu Anda melihat persoalan besar, engkau akan jadi ciut. Tapi engkau akan menang atas persoalan adalah saat engkau menaruh imanmu kepada Allah yang besar, dan Allah yang besar yang akan menghadapi persoalanmu yang besar. Dan saya percaya, kalau Allah itu besar, maka persoalan itu menjadi kecil di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu apa beban saudara. Saya tidak tahu persoalanmu yang paling besar apa. Saya tidak tahu. Dan mungkin saudara tidak akan menceritakan itu kepada saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, masih ada iman. Iman kepada Allah yang besar untuk menolong persoalan saudara yang besar. Sekali lagi, iman yang ada akan membuat engkau berserah kepada Allah yang besar untuk mengalahkan persoalan-persoalanmu yang besar. Kiranya Tuhan memberkati, ini menjadi inspirasi kita. Persoalan setiap tahun akan berbeda. Makin besar, makin besar. Tapi ingat, Allah kita yang besar belum tak terkalahkan oleh masalah apapun selama bumi ini ada. Dan selama manusia bernafas, belum ada sejarah yang mengatakan Allah lebih kecil dari persoalan. Yang ada yang saya tahu, sebagai hamba Allah, saya punya Tuhan yang besar. Dan saya punya Allah yang besar. Dan saya yakin engkau juga punya Allah dan Tuhan yang sama, yaitu Yesus yang besar, yang akan menolong persoalan-persoalan besarmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.